Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPA kelas 6 tema 2, subtema 2 dengan judul adaptasi hewan dengan lingkungan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dapat kita terima nanti dapat berguna untuk kehidupan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Penyesuaian diri atau adaptasi hewan dengan lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan pun melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adaptasi bentuk tubuh atau yang disebut morfologi. Yang kedua adaptasi fungsi tubuh atau fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Kita bahas yang pertama ya, adaptasi morfologi, yaitu hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan makanannya. Yang kedua berdasarkan bentuk giginya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama karnivora atau hewan pemakan daging. Yang kedua herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah omnivora atau omnivore, yaitu hewan pemakan segalanya, bisa tumbuhan, bisa daging. Kita bahas ya, yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi dan kuda. Herbivora memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan gigi geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Jadi hewan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan ya. Contohnya ada sapi, kerbau, kambing, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, tadi yang pertama herbivora, yang kedua karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau dan singa. Karnivora mempunyai ciri-ciri yaitu gigi taring yang tajam untuk mengoyak mangsa. Ya. Nah, banyak sekali ya. Ada anjing, ada serigala, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah omnivora, adalah hewan pemakan segala, seperti kera dan tikus. Omnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik. Jadi omnivora ini dapat memakan jenis tumbuhan maupun daging ya, jenis daging. Terus serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda sesuai dengan makanannya. Kita lihat satu-satu. Mulut penjilat, contohnya mulut kupu-kupu. Terus mulut penggigit dan pengunyah, contohnya mulut belalang. Serta yang ketiga adalah mulut penusuk dan penghisap, contohnya adalah pada nyamuk ya. Jadi mereka memiliki tipe mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Terus burung memiliki bentuk yang berbeda sesuai makanannya dan bentuk kaki yang berbeda sesuai tempat tinggalnya. Kita lihat ya. Adaptasi fisiologi. Macam-macam bentuk paruh burung ya. Nah, paruhnya itu berbeda-beda, kegunaannya juga berbeda-beda. Yang pertama adalah burung kolibri. Paruhnya yang panjang, kecil, itu berguna untuk menghisap madu.
Terus burung flamingo berparuh bengkok. Digunakan untuk mencari ikan di perairan berlumpur. Jadi sesuai jenis makanannya, bentuk paruhnya pun berbeda-beda. Terus burung elang yaitu runcing dan tajam untuk mengoyak atau merobek mangsa. Mangsanya berupa daging ya kalau elang. Terus selanjutnya adalah burung pemakan biji, memiliki paruh yang pendek dan kuat untuk memecah kulit biji. Selanjutnya adalah burung pelikan, memiliki paruh berkantong untuk menyimpan ikan tangkapannya. Jadi di bawah paruhnya itu ada kantongnya. Ada kantong, ada tempat tersendiri untuk menyimpan ikan. Kalian bisa lihat seperti itu burung pelikan. Terus selanjutnya adalah burung pelatuk, memiliki paruh runcing dan kuat untuk mencari serangga di celah pohon. Seperti itu burung pelatuk. Makanannya adalah serangga ya, burung pelatuk ini yang terdapat di celah-celah pohon. Terus kalau tadi paruh, sekarang bentuk kakinya, bentuk kaki burung. Bentuk kaki ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya mencari makan ya. Berikut adalah ragam bentuk kaki burung yang banyak dijumpai. Yang pertama adalah kaki pengais. Tipe yang pertama kaki pengais, ingat ya, 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang, fungsi untuk mengais tanah dan mencari makanan. Contohnya pada ayam ya. Seperti itu, di situ ada taji ya, kalau kita menyebutnya jalu, yaitu bagian yang keras dan runcing pada kaki ayam jantan. Bagian tersebut berfungsi untuk mempertahankan diri. Terus selanjutnya ada kaki perenang, kalian bisa melihatnya adalah mencari makanan di air. Bentuk kaki berselaput, berfungsi untuk berenang di air atau berjalan di lumpur. Contohnya pada bebek ya. Ada bebek dan entok ya. Seperti itu, ada selaputnya berguna untuk berenang karena tempat hidupnya di air, tempat mencari makannya. Terus selanjutnya adalah kaki pemangsa, bentuk kaki dengan jari yang kokoh dan kuku yang tajam. Berfungsi untuk mencengkram mangsa, contohnya adalah burung elang. Kalian bisa melihat di situ ada burung elang yang sedang mencari mangsa atau makanannya. Terus selanjutnya adalah kaki petengger, bentuk kaki yang kuat, berfungsi untuk bertengger di dahan pohon. Contohnya adalah burung pipit. Terus selanjutnya kaki pemanjat, bentuk kaki terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Contohnya pada burung pelatuk. Terus selanjutnya adalah adaptasi fisiologi, adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh. Contohnya adalah hewan herbivora memiliki enzim selulase untuk membantunya menguraikan selulosa dalam tumbuhan yang dimakan. Yang kedua, manusia akan berkeringat saat berada di lingkungan bersuhu tinggi. Yang ketiga, ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Yang keempat, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa.
Terus selanjutnya adaptasi tingkah laku adalah adaptasi atau penyesuaian tingkah laku hewan yang dapat membantu mereka untuk melindungi diri dari musuh atau mencari mangsa. Contohnya ya, ada yang pertama itu kamuflase atau menyamar, yang kedua itu mimikri, adalah mengubah warna kulit tubuhnya, yang ketiga adalah autotomi atau memutuskan bagian tubuhnya, yang keempat mengeluarkan bau, yang kelima mengeluarkan bisa dan sengat, yang keenam berpura-pura mati. Contohnya kamuflase itu adalah kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya itu ada bunglon, ada belalang daun, ada belalang sembah, banyak sekali ya. Jadi mereka menyamarkan diri sesuai dengan bentuk lingkungannya. Yang kedua adalah mimikri, adalah kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Contohnya itu pada bunglon ya. Kalau bunglon itu menempel pada daun, maka dia akan berubah menjadi hijau. Kalau menempel pada pohon yang coklat, maka dia juga akan menjadi coklat ya. Terus autotomi adalah melepaskan sebagian anggota tubuhnya. Contohnya pada kadal, dia akan melepaskan ekornya atau memutuskan ekornya. Ada lagi selain kadal? Ya, yang benar yang selanjutnya adalah cicak ya. Cicak juga akan memutuskan bagian ekornya untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Terus selanjutnya adalah mengeluarkan bau yang tidak sedap, contohnya adalah walang sangit. Terus mengeluarkan bisa dan sengat, contohnya ular, kalajengking, dan lipan. Lipan itu kelabang ya. Ada pula yang melindungi diri dengan cara menyengat seperti ubur-ubur. Ada lagi yang menyengat selain ubur-ubur, ya tawon ya. Terus berpura-pura mati, contohnya kumbang, badak. Ada lagi hewan yang berpura-pura mati ya, musang itu juga berpura-pura mati agar bisa mempertahankan diri dari musuhnya. Terus penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Yang pertama, penyesuaian di kutub, menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu dingin. Terus penyesuaian di gurun adalah salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Nah, jadi karena di gurun itu jarang sekali makanan atau air, jadi mereka menyimpan cadangan air dan makanan di bagian punuknya ya, yang digunakan sebagai cadangan makanan. Terus bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam mata.